Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan, bahwa saya dengar tepuk tangan bagi Tuhan yang sangat baik, haleluya. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah. Mari siapkan hati kita mau memuji dan meninggikan Sang Raja. Kita akan memulai ibadah kita, mari tundukkan kepala kita mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami ada hanya karena kebaikan Tuhan. Kami mau bersyukur lebih lagi. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Bapak. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari sama-sama katakan pujian ini, dengan apa aku balas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, mari angkat tanganmu, nyatakan bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Allah yang setia, Tuhan yes, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang ku mau selalu bersyukur. Pujian kami Tuhan, kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Yes, Tuhan yang selalu setia dalam hidup kami. Ku mau selalu bersyukur, kami bersyukur. Amin. Kau Bapakku yang kembali nyatakan, ku mau benar Tuhan. Pengagungan-Mu, naikkan ucapan terima kasih-Mu untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami angkat pujian kami. Kaulah yang layak kami tinggikan di tempat ini ya Tuhan. Kaulah yang layak kami sembah di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan
Tuhan Allah hadir di sini. Firman Tuhan berkata 2 orang berkumpul dalam namanya, Tuhan Yesus hadir. Dia hadir di sini. Dia tahu kerinduan hatimu, dia tahu isi hatimu. Saat ini letakkan sejenak, mari sembah. Letakkan sejenak, mari agungkan Tuhan, muliakan Tuhan. Kasih setianya tidak pernah habis dalam hidup kita. Penyertaannya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kalau saat ini kita bisa menyembah, mari sembah. Mari angkat tanganmu, naikkan pujian, pengagungan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya. Tempat ini dipenuhi dengan ucapan syukur kepadamu, Bapa yang sangat baik, Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Boleh angkat tangan kita di atas kepala kita. Lebih lagi kita mau masuk dalam penyembahan kita. Tuhan, kami tahu Kau hadir di sini. Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau melihat hati kami. Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi kami lebih dari apapun juga. Kami mau sembah Engkau lebih lagi. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you. Kami datang, I'm coming back. I'm coming back to the kami datang Tuhan dengan penyembahan kami, karena semuanya hanya tentang Engkau Tuhan. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, it's all about you. Yes, Lord, and it's all about you, Jesus. It's all about, semuanya tentang Engkau Tuhan. Semuanya tentang kebaikan-Mu, karya-Mu dalam hidup kami. And it's all about you, Jesus. It's all about you. Yes, and it's all about you, Jesus. It's all about you. Benar semua tentang Engkau. And it's all about you, Jesus. Benar Tuhan, segala sesuatu hanya tentang Engkau. Kami bersyukur, kami menaikkan pujian pengagungan kami karena kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami datang Tuhan dengan segala keberadaan kami ke rumah-Mu. Kami percaya saat ini ada kekuatan baru, ada penghiburan, ada jalan keluar Tuhan berikan bagi kami. Tidak akan pernah sia-sia kami datang ke rumah Tuhan, karena ketika lawatan Tuhan terjadi, ketika Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kami, Tuhan berkarya luar biasa di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami siap masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap lebih dalam lagi. Haleluya, mari umat Tuhan yang siap sama-sama saya katakan amin. Amin, boleh beri salam. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang sangat baik. Haleluya. Setelah itu boleh beri salam kiri kanan dulu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Yang siap boleh katakan yes. Yes. Lemes. 1, 2, 3. Yes. Nah gitu dong. Kita mau serukan nama Tuhan. Amin. Mari musik naikkan pujian bagi Tuhan. Tepuk tangannya lebih lagi bagi Tuhan ya. Ayo mau serukan nama-Mu Tuhan di tempat ini, di hidup kami. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Benar.
yang dikasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati Natal kita dapat memasukkan dalam amplop yang disediakan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sekali lagi kami nyatakan kami ada hanya karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami akan memberi dari apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Sucikan dan kuduskan persembahan ini agar berguna untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kita katakan pujian Allah sumber kekuatan kami. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kembali teduhkan hatimu, kita mau dengarkan firman Tuhan. Ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang kehidupan kita. Ada tangan Tuhan yang tidak pernah melepaskan kita selama kita terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami. Terima kasih. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari kembali naikkan pujian ini. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu serta. Ada tangan kuat yang memegangku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Oh Yesus, Yesus, ku perlu kasih-Mu. Kami perlu Tuhan. Yes, sampai akhir. Mari saudara kita bangkit berdiri, nyatakan
kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan kembali kepada kami untuk kami bisa menjalani hari ini. Terlebih kami ada di rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Kalau saat ini kami ada di minggu kedua di bulan Oktober, itu karena Tuhan yang sudah menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan atas hidup kami. Sekarang kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu, kuduskan nama-Mu dengan darah Yesus. Kami semua yang hadir siap diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Sedang duduk Bapak Ibu. Bulan Oktober Bapak Ibu adalah bulan misi buat gereja Bethel Indonesia. Saya ulangi, bulan Oktober adalah bulan misi bagi gereja Bethel Indonesia. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang amanat agung. Bahasa Inggrisnya adalah The Great Commission. Kita baca ayat yang terkenal. Mari Bapak Ibu kita keluarkan suara kita. Ya, ini ayat yang tidak asing buat kita sekalian. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada kata ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu, amanat agung ini adalah perintah Tuhan Yesus. Pada waktu dia ingin naik ke surga, hal ini diungkapkan, dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi amanat agung ini sekali lagi adalah perintah dari Tuhan Yesus Kristus buat hidup kita orang yang sudah percaya kepada Dia. Pertanyaannya, apa itu amanat agung? Amanat agung dapat diartikan sebagai sebuah perintah atau tugas yang sifatnya akbar, besar, sangat mulia, atau agung dari Tuhan Yesus ketika ia naik ke surga untuk menjadikan semua bangsa muridku. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, apakah itu amanat agung? Amanat agung dapat diartikan sebagai sebuah perintah atau tugas yang sifatnya akbar, besar, sangat mulia atau agung dari Tuhan Yesus ketika ia naik ke surga untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Kemudian kita lihat lebih jauh Bapak Ibu, beberapa alasan orang tidak melakukan amanat agung. Ada beberapa alasan orang tidak melakukan amanat agung. Yang pertama, tidak pernah dengar. Dalam sebuah penelitian dilakukan oleh Barna Research ditemukan lebih dari setengah pengunjung setia gereja di Amerika Serikat belum pernah mendengar tentang amanat agung. Ini sesuatu yang ironis Bapak Ibu. Sesuatu yang menjadi satu hal yang kejanggalan. Dalam survei itu ditemukan 51% tidak pernah dengar. Bayangin. 51% jemaat di Amerika tidak pernah dengar yang namanya amanat agung. 7% tidak yakin pernah mendengar. 25% iya pernah mendengar tapi tidak tahu artinya. Dengar tapi nggak tahu artinya. 17% iya pernah mendengar dan tahu artinya. Jadi bagi Tuhan, beberapa alasan orang tidak melakukan amanat agung, perintah dari Tuhan Yesus Kristus adalah yang pertama,
tidak pernah dengar. Hari ini Bapak Ibu mendengar bahwa Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita untuk melakukan amanat agung. Ya. Kemudian alasan yang kedua tidak melakukan amanat agung, yaitu ada rasa takut Bapak Ibu. Rasa takut, ya kadang-kadang kita tuh kalau mau menceritakan Injil ada rasa takut. Takut orang marah, betul. Takut orang tersinggung, ya. Takut orang nggak mau terima. Padahal kalau dia nggak mau terima itu bukan urusan kita, Bapak Ibu. Itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting tugas kita adalah menyampaikan tentang berita keselamatan itu bagi mereka. Kemudian sikap apatis. Apa itu sikap apatis Bapak Ibu? Cuek. Cuek aja gitu. Nggak mau peduli. Ya cuek Bapak Ibu. Ada orang punya sifat seperti ini. Pernah saya katakan sama Bapak Ibu satu kali. Saya naik mobil Bapak Ibu. Di depan mobil saya itu ada stiker. Dia di belakang mobil ada tulisan cuek is the best. Waduh. Hebat benar tuh stikernya. Cuek yang paling bagus, paling hebat. Padahal kita sebagai anak Tuhan diajarkan untuk tidak boleh memiliki sifat atau sikap apatis. Cuek nggak boleh Bapak Ibu. Kita mesti ada kepedulian. Yang keempat, menganggap semua agama sama. Apa benar Bapak Ibu? Semua agama sama. Saya mau kasih tahu hari ini. Tidak sama. Kenapa? Karena kekristenan itu bukan agama. Kekristenan adalah artinya pengikut Kristus. Cuman dalam satu wadah atau di sebuah negara, maka ini disebut dengan nama agama. Padahal sebenarnya sesungguhnya kekristenan bukan agama. Kristen artinya pengikut Kristus. Bapak Ibu, kalau kita dibilang orang Kristen artinya kita pengikut Kristus. Jadi ada perbedaan yang mencolok antara agama dengan kekristenan. Apa itu yang mencoloknya Bapak Ibu? Agama orang cari Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Orang cari Tuhan, benar kan itu namanya agama. Jadi kalau Allah Tuhan di atas, manusia di bawah, panahnya ke atas. Itu agama. Manusia cari Tuhan. Tapi beda dengan kekristenan. Panahnya ke bawah. Tuhan cari manusia. Jelas ya Bapak Ibu ya. Ini beda loh Bapak Ibu. Tuhan cari manusia, apa buktinya? Nanti kita lihat. Ngapain Yesus datang ke dunia? Ngapain dia datang ke dunia Bapak Ibu? Kalau bukan dalam rangka ada satu misi, yaitu misi penyelamatan untuk manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Itulah keistimewaan dari yang namanya kekristenan. Jadi Bapak Ibu gak sama loh. Jangan bilang, orang kan suka bilang, itu sama. Gak apa-apa dia ngomong sama. Tapi buat kita katakan itu tidak sama. Karena kekristenan artinya pengikut Kristus. Dan Tuhan cari manusia. Datang ke dunia untuk satu misi. Namanya misi penyelamatan. Yang berikut Bapak Ibu, kenapa kita harus melakukannya? Bapak Ibu pertanyaan, kenapa kita harus melakukannya? Jawaban yang pertama, karena perintah agung dari Tuhan Yesus Kristus. Ada perintah yang Tuhan berikan. Kalau kita baca dalam Yohanes 20:21, tadi kita sudah baca Matius 28, 19-20. Kalau kita lihat kembali dalam kitab Injil Yohanes
20:21 berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Siapa itu kamu? Kita orang percaya. Saat itu konteksnya adalah para murid. Tapi juga saat itu tidak hanya berlaku para murid, tapi itu berlaku buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau orang tanya kenapa kita harus melakukan amanat agung? Karena memang ini perintah. Bukannya tidak perintah, tapi ini perintah dengan jelas dikatakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini perintah Bapak Ibu. Kemudian dalam Yohanes 20:21 dikatakan maka kata Yesus sekali lagi. Sampai Yesus tuh mengatakan sekali lagi Bapak, mengingatkan sekali lagi. Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Bapak Ibu, kata pergi dapat berarti Tuhan ingin mengutus kita. Bapak Ibu, Alkitab berkata, betapa indahnya seorang yang menyampaikan kabar baik. Betapa indahnya seorang yang menyampaikan berita Injil. Injil itu adalah kabar baik. Kabar kesukaan Bapak Ibu. Bukan kabar yang menakutkan. Kita kadang-kadang suka dengar kabar menakutkan. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya dapat WA bahwa Israel lagi perang lagi. Israel perang lagi Bapak Ibu ya. Melawan satu kelompok Hamas. Ya. Dan Bapak Ibu tanggal 23 saya pergi ke Israel nih. Ya. Ya. Bapak Ibu ya, di sana lagi perang nih. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Perangnya itu bukan di kota, perangnya itu di perbatasan. Itu di jalur Gaza yang sangat terkenal. Ya. Kadang-kadang kita suka dengar kabar yang menakutkan. Tapi saya mau kasih tahu, Injil adalah kabar kesukaan. Injil adalah kabar yang membawa kita kekuatan, kemenangan. Bahkan Injil adalah kabar keselamatan buat hidup kita. Nah pertanyaannya, diutus kemana sih kita nih? Kita kemana diutus Bapak Ibu? Nah, Alkitab berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Kita diutus ke Yerusalem. Ada kata Yerusalem Bapak Ibu. Yerusalem ini buat berbicara tentang apa? Keluarga, kerabat, sahabat, orang yang dekat kita. Itu Yerusalem. Bapak Ibu. Saya ulangi, keluarga, kerabat, sahabat, orang-orang yang dekat kita. Makanya Bapak Ibu, sampai hari ini yang saya tahu keluarga Bapak Ibu ada yang belum mengenal Yesus, saya doain loh. Benar Bapak Ibu. Tuhan dengar, Tuhan tahu. Setiap pagi saya doakan, Tuhan selamatkan misalnya keluarga Pak Anen yang belum mengenal Yesus. Supaya keluarga Pak Anen diselamatkan. Saya sebut namanya loh Bapak Ibu. Yang saya tahu, tapi kalau saya nggak tahu kan, saya salah nyebut lagi Bapak Ibu kan. Saya sebut loh nama satu-satu yang saya tahu keluarganya belum mengenal Yesus. Supaya keluarga ini diselamatkan. Bapak Ibu dipakai Tuhan. Kemudian Yudea. Yudea itu berbicara tentang lingkungan kerja. Lingkungan usaha atau tetangga kita. Diutus Bapak Ibu. Ya. Yerusalem itu bukan berarti kita diutus pergi ke kota Yerusalem. Bukan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dapat berkat, puji Tuhan, ya kan? Tapi ini mengandung arti keluarga. Ya. Kerabat, sahabat, orang yang dekat kita. Kemudian Yudea, lingkungan kerja. Lingkungan di mana kita berusaha. Teman-teman kita sesama pengusaha. Atau tetangga kita Bapak Ibu. Kemudian Samaria.
Samaria berbicara orang-orang yang dianggap rendah, hina. Bapak Ibu, dalam kehidupan bangsa Israel, orang Samaria dianggap warga negara kelas 2. Warga yang dianggap nggak pantas, nggak layak. Makanya waktu Yesus datang ke sumur Yakub, ketika dia ada di Samaria, orang Samaria bilang, "Mengapa kamu datang ke tempatku?" Kenapa? Kok mau datang ke tempatku? Padahal Bapak Ibu, orang-orang Samaria dianggap rendah, dianggap hina oleh orang Israel. Kita diutus untuk orang-orang yang dianggap rendah, dianggap hina. Kadang-kadang kita nggak mau Bapak Ibu kepada kumpulan orang-orang seperti itu. Tetapi Tuhan juga mau kita justru mau diutus ke orang-orang tersebut yang dianggap rendah, nggak dimasuk hitungan, yang dianggap hina, ya kan? Apa buktinya? Yesus sendiri datang loh ke Samaria hanya untuk memberitakan kabar kesukaan itu. Akhirnya orang-orang di kampung Samaria terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ujung bumi. Artinya apa Bapak Ibu? Kemanapun kita pergi. Kemanapun kita pergi Bapak Ibu, Tuhan ingin kita mau menjadi saksinya. Memberitakan amanat agung, itu kabar kesukaan, kabar keselamatan. Supaya orang mengenal Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus ngutus kita? Kenapa Tuhan Yesus ngutus kita Bapak Ibu? Karena Yesus menginginkan agar semua manusia itu diselamatkan. Bapak Ibu, Yesus menginginkan agar semua manusia diselamatkan. Kalau Bapak Ibu baca dalam 2 Petrus 3:9, 1 Tesalonika 9. Bapak Ibu kan suka saya bilang begini. Kenapa ya Pak, orang baik kok umurnya pendek. Orang jahat nggak mati-mati. Padahal kita berharap dia kesabar geledek gitu. Jadi cemong, bisa Bapak Ibu. Atau ketabrak kereta. Dia nggak mati-mati, udah hidupnya jahat, bikin ganggu orang. Ada artinya Bapak Ibu. Tuhan ingin apa? Dia diselamatkan. Tuhan ingin supaya dia dikasih waktu, kesempatan untuk apa? Bertobat Bapak Ibu. Coba kalau dalam keadaan jahat dia mati. Ya udah. Neraka tuh kata Bu Ida. Ya. Binasa Bapak Ibu. Maksud Tuhan, kenapa Tuhan Yesus mengutus kita? Karena Tuhan Yesus menginginkan agar semua manusia diselamatkan. Apalagi keluarga-keluarga kita Bapak Ibu. Kenalan kita, sahabat kita, mereka pun biar mereka pun diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Catatan Bapak Ibu, bahwa manusia tanpa Yesus dia binasa. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ingatlah Bapak Ibu, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Lalu pertanyaannya, bagaimana orang yang mati yang dulu-dulu belum ada Yesus Bapak Ibu? Bapak Ibu, itu ada perhitungannya sendiri dari Tuhan. Ya, ada hatinya, hati nurani yang berbicara. Ya, ada perhitungan sendiri yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan bisa nyatakan dia selamat atau enggak selamat, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, ketika Yesus ada ke dunia diutus, Bapak Ibu, maka kita diajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan kembali Bapak Ibu, kenapa kita harus melakukannya? Yang kemudian yaitu meneladani Yesus. Dalam Lukas 19 ayat 10 berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab anak manusia datang
untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu, Yesus datang ke dunia untuk mencari. Ingat loh, mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terhilang. Kemudian kenapa kita harus melakukannya kembali Bapak Ibu? Karena ada janji. Ada janji yang mengatakan bahwa Tuhan menyertai kita. Matius 28:20b, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada janji yang menyertai kita. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyampaikan amanat agung, berita kesukaan ini, berita keselamatan ini, ada janji. Apa janjinya? Tuhan sertai kita. Mungkin kita bilang, Pak Pendeta, saya kan gak bisa ngomong. Jangan takut, nanti Roh Kudus akan mampukan kita untuk bisa ngomong, berbicara. Ya kan? Itulah bukti Tuhan menyertai kita. Dan bukan itu saja Bapak Ibu, Tuhan juga menyertai kita, bukan hanya kita yang gak bisa ngomong, berbicara, jadi bisa berbicara tentang Yesus. Tapi juga Tuhan bisa menyertai kita dengan apa? Tanda-tanda heran dan ajaib. Misalkan Bapak Ibu ini datang ke rumah saudara kita yang lagi sakit. Bapak Ibu berkata, boleh gak saya berdoa? Ya. Ketika Bapak Ibu berdoa, Tuhan sertai Bapak Ibu, orang yang sakit itu bisa disembuhkan. Itu ada bukti apa? Tuhan tuh menyertai kita. Dengan apa? Dengan tanda heran, dengan tanda ajaib. Banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan buat hidup kita, yang Tuhan bisa lakukan buat hidup kita, dalam rangka Tuhan menyertai kita Bapak Ibu. Bukan hanya kita gak bisa ngomong jadi ngomong, tapi juga Tuhan sertai dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Itulah bukti apa? Tuhan menyertai hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu, pertanyaannya yang terakhir, berita apa yang disampaikan? Apa yang kita mau sampaikan kepada orang tentang amanat agung ini? Minimal ada dua. Yang pertama, tentang kasih Tuhan. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang mengampuni, kasih yang memulihkan. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi berita apa yang disampaikan Bapak Ibu? Kasih Tuhan. Kita ngomong sama saudara kita. Kita ngomong sama kenalan kita. Kita ngomong sama tetangga kita. Bahwa Tuhan mengasihi kamu. Tuhan mengasihi hidup kamu. Apa buktinya? Firman Tuhan mengatakan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita cerita Bapak Ibu. Tuhan tuh mengasihi kita. Bahkan Tuhan bisa mengampuni kita. Bahkan Tuhan bisa menyelamatkan hidup kita. Kalau kita mati, karena kasihnya itu dia memberikan jaminan hidup yang kekal. Kita ceritakan kasih Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu di sini hadir sudah mengalami kasih Tuhan. Amin. Kasih Tuhan merubah hidup kita. Banyak kasih Tuhan yang kita alami dalam hidup ini. Kita bisa ceritakan, Tuhan tuh begitu baik. Waktu saya lagi susah, dia mengasihi hidup saya. Tuhan tolong saya sehingga hidup saya sekarang berubah. Dulu waktu saya sedang usaha saya lagi susah, Tuhan buka jalan sehingga sekarang usaha saya diberkati. Itu bentuk kasih Tuhan. Waktu saya sakit, Tuhan sembuhkan saya dari sakit penyakit. Itu karena kasih Tuhan buat hidup saya. Waktu orang gak peduli dengan hidup saya, ada Tuhan yang masih mau memperhatikan hidup saya.
Itu bentuk kasih Tuhan. Kita bisa ceritakan Bapak, ceritakan nih. Kita ngobrol seperti kayak ngomong sama teman, sama sahabat. Kita ceritakan Bapak Ibu tentang kasih Tuhan yang baik, yang begitu besar, yang sudah menolong hidup kita. Yang terakhir Bapak Ibu, berita apa yang disampaikan? Yaitu nama Yesus. Bapak Ibu kita baca ayat ini. Ini ayat terakhir yang kita baca. Kelihatan ya Bapak Ibu? Kita baca ya. 2, 3. Dan amin. Saya ulangi Bapak Ibu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Di dalam siapapun. Siapapun juga selain di dalam Dia. Siapa itu Dia? Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Amin. Berarti nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Ceritakan nama Yesus. Ceritakan Bapak Ibu. Yesus itu dapat menyelamatkan kita. Kalau kita mati nih, kita dapat jaminan hidup kekal. Dapat jaminan masuk surga. Kita ceritakan sama mereka Bapak Ibu. Nanti sementara kita ceritakan, ingat ada janji. Tuhan menyertai kita, amin. Roh Kudus, nanti Roh Kudus yang akan bekerja atas hidup seseorang. Bapak Ibu, kita ini gak punya kekuatan merubah hati orang, gak bisa. Tapi kalau ada kuasa Tuhan, hati yang keras jadi lembut. Betul Bapak Ibu, hati yang menolak jadi terima. Itu karya Tuhan, karya Roh Kudus. Tugas kita adalah menyampaikannya. Saya berdoa Bapak Ibu semua dipakai Tuhan. Menyampaikan berita amanat agung ini. Ya, sehingga keluarga Bapak Ibu diselamatkan. Kenalan sahabat kita, mereka diselamatkan karena mau terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin, amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Amin. Kau ku sembah, oh Tuhan. Amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Katakan kembali, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Oh
yang maha mulia. Kau dimuliakan dari segala. Amin. Amin. Mari katakan, kau ku sembah, kau ku sembah. Hanya Engkau yang patut kami sembah, Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang patut kami muliakan, Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang patut kami tinggikan, kami agungkan. Di tempat ini nama-Mu diberitakan, Tuhan Yesus, dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu dipakai Tuhan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, ada kabar baik yang kita bawa, kabar kesukaan, kabar keselamatan. Adakah di antara Bapak Ibu mau didoakan? Angkat tanganmu, nyanyikan lagu ini sekali lagi, dan saya akan berdoa buat setiap tangan yang diangkat. Kalau ada Bapak Ibu yang berkata, Tuhan pakai hidupku, sehingga mau berdoa buat Bapak Ibu untuk hal ini. Kau ku sembah, kau ku sembah. Amin. 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 Nyanyikan lagu dengan lembut dan saya akan berdoa. Kami datang kembali di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang menghadap Tuhan. Ampuni kalau kami bersalah. Ampuni kami kalau kami bersalah Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Roh Kudus meteraikan setiap benih firman yang hamba-Mu telah taburkan. Biar benih itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam setiap hati yang mendengar. Saatnya mau berdoa buat setiap tangan yang diangkat dari jemaat-Mu. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, tapi Tuhan tahu hati kami. Tuhan tahu keadaan kami masing-masing. Dalam nama Yesus, Roh Kudus terus jamah kami, jamah kami Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah setiap tangan diangkat. Jamah kami. Berikan kami kemenangan, berikan kami pertolongan, berikan kami jalan keluar dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh bilur Yesus. Tuhan pulihkan Verina sekeluarga. Tuhan pulihkan keluarga Bapak Andi sekeluarga yang sedang sakit. Tuhan pulihkan Elis dari operasi tulangnya yang patah. Pulihkan dia. Pulihkan keadaan jemaat-Mu yang sedang sakit hari ini Tuhan. Yang hamba tidak sebutkan nama mereka satu persatu, dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan. Tuhan tolong Pak Gunawan dalam masa tuanya. Tolong dia. Kami menyerahkan juga Ibu Cuanyo ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak-Mu dinyatakan buat Ibu Cuanyo.
Kami menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Pakai jemaat-Mu Tuhan untuk menyampaikan berita kesukaan ini. Pakai mereka, urapi mereka. Untuk menyampaikan amanat agung dari Tuhan Yesus. Berita keselamatan ini Tuhan. Agar keluarga kami diselamatkan. Agar kenalan kami, sahabat kami, tetangga kami pun diselamatkan oleh Tuhan. Pakai jemaat-Mu ini Tuhan. Menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Oh, terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati kehidupan jemaat-Mu satu persatu Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha, rumah tangga dan studi anak mereka. Lindungi mereka dari yang jahat, tutup bungkus mereka dengan darah Yesus. Sehingga mereka aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Tanahnya diberkati. Hasil lautnya diberkati. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang bertugas, aparat pemerintahan dari tingkat pusat, tingkat daerah. Kami memberkati TNI, Polri. Kami memberkati MPR, DPR. Kami memberkati Tuhan kota Jakarta di mana kami tinggal. Jabodetabek kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pemilu tahun depan. Tuhan berikan keamanan. Kami percaya pemilu akan berjalan dengan aman. Dan Tuhan akan memilih presiden untuk negeri kami Indonesia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kita angkat tangan kita kembali. Katakan kembali, Kau kusembah. Kau kusembah. Sehingga kami boleh melaksanakan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, berkat-Mu ada atas Bapak Gembala kami. Dalam setiap pelayanannya, keluarganya, kesehatannya, segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya hidupnya ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita telah diberkati dengan firman Tuhan. Waktunya kita akan memberkati persembahan di tempat ini. Bapak Ibu yang rindu memberkati untuk Natal kita dapat masukkan dalam amplop yang disediakan. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Naikkan pujian Allah, sumber kekuatan kami. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku,
nama Tuhan. Mohon waktu sejenak, kita akan menyaksikan warta. Kami persilakan kepada media. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Graha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 12 Oktober 2023 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa pada hari Jumat 13 Oktober 2023 pukul 18.30 di Ruko Graha Niaga. Ibadah wanita diadakan pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 10 di Ruko Graha Niaga. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 15 Oktober 2023 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Sekolah Minggu GBI Ruko Graha Niaga akan mengadakan acara Dating with Mom and Dad pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 15.30 sampai selesai bertempat di Ruko Graha Niaga lantai 1. Kami mengundang Bapak Ibu para orang tua untuk dapat mengambil bagian dalam acara ini. Acara ini gratis, tidak dipungut biaya dan ada foto booth juga loh. Pendaftaran dapat menghubungi sekretariat di nomor telepon 0813 9987 8599. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI dengan alamat Ruko Graha Niaga, dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk memfollow akun sosial media gereja kita untuk dapat menikmati konten yang ditayangkan. Tim doa masih menyediakan form permohonan doa. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan. Gerakan minimal 2000 atau gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya ke dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Graha Niaga dapat menghubungi nomor WhatsApp 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Buat saya dalam kehidupan saya, doa akan selalu menjadi yang utama, karena nggak pernah kita itu bisa menjalani apapun tanpa kita dapat bimbingan dari Tuhan. Sama seperti Yesus, dalam setiap langkah yang dia ambil, dia selalu berdoa. Karena apa yang dia lakukan setelah dia melihat apa yang Bapa kerjakan. Buat saya, sama seperti di Getsemani, di titik paling rendah, seorang Yesus, doa membuat dia menjalani kayu salib itu sampai selesai. Ada satu momen di mana dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Tahukah saudara, ketika engkau ada bersama-sama di mana 2-3 orang berkumpul, ada kuasa, ada hadirat, ada power, ada mujizat yang Tuhan kerjakan buat setiap saudara. Itu sebabnya ayo join United in Worship 28 Oktober di PIK 2 Community Park. See you. Bapak Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga
Bapak Lukas yang sudah menjadi alat dalam tangan Tuhan, memberkati pejabat-pejabat di lingkungan Jakarta Utara ketika kami merayakan ulang tahun ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-53. Ya, itu Pak Kiki dengan Pak Wali Kota, pokoknya di situlah. Ya, ini kemarin diserahkan lukisan-lukisan dan mereka juga senang dan menjadi surprise, dan kita sudah menjadi alat dalam tangan Tuhan, berbagi kasih dengan mereka. Next, ada lagi kah? Ya. Sekali lagi terima kasih buat keluarga Lukas yang sudah memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan kami menyalurkannya juga ke seluruh wilayah DKI. Nah, Bapak Ibu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau meresponi firman Tuhan dengan satu pujian. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum kami berseru kepadamu Tuhan. Kasih Bapa, kami rindu Tuhan, mereka diselamatkan. Mereka yang jadikan kami alat dalam tangan Tuhan. Kami iba, seperti hatimu Yesus. Katakan Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri kami kemampuan menjalankan amanat agung yang Tuhan tugaskan, perintahkan bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan kepada kami Tuhan. Berikan pada kami. Biarlah hati kami memiliki hati yang mengasihi seperti hati-Mu Tuhan. Yang belum mengenal kasih Bapa. Roh Kudus, arahkan kami Tuhan untuk melihat mereka yang masih hidup dalam kegelapan, mereka yang tersesat Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu turun atas mereka melalui kehidupan kami Bapa. Tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah hamba mohon Tuhan, taruh roh yang rela melayani. Biar Engkau disenangkan melalui hidup kami Tuhan. Tugas kami, beri keberanian bagi kami umat-Mu Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, ini tugas kami Tuhan. Beri keberanian kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Roh Kudus menyertai, Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kami Tuhan. Dan biarlah roh belas kasihan itu Tuhan turun atas kami Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mohon
belas kasihan Tuhan turun atas kami. Kami percaya ketika Roh Kudus menguasai hidup kami, Roh Kudus akan memberikan kami keberanian untuk bercerita tentang Engkau, penyelamat dunia ini. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa. Kami diberkati dengan kekuatan, diberkati dengan kemampuan, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.